Menurut kamu ada gak sih hobi yang dibayar? So buat kamu yang hobi sharing dan pengen dapat penghasilan tambahan, coba deh bikin podcast di First Story. Tinggal rekam, upload, dan udah deh otomatis terdistribusi ke banyak platform podcast. Pembayarannya gak pakai ribet, akan ditransfer otomatis ke rekening kamu. Udah buruan daftar di firststory.me, jangan sampai ketinggalan. First Story. Buat teman-teman yang pengen nambahin cerita gue atau pengen nanya-nanya, boleh banget klik link komen di bawah. Di bawah mana? Di deskripsi box. Assalamualaikum Kak Ria, mau nanya, dosa gak sih kita emosi ke orang karena kelakuannya yang buat kita sakit hati? Tapi kita marahnya gak dikeluarin. Udah, nadanya gak kayak gitu. Tapi kita marahnya gak dikeluarin alias pendam dalam hati aja. Gue bisa langsung ngejawab untuk masalah hukum karena memang dari Al-Quran dan juga dari beberapa ustadz itu menyatakan bahwa niat jahat itu akan jadi dosa setelah jadi action atau setelah jadi tindakan. Beda dengan niat baik, ketika kita punya niatan baik sudah jadi pahala walaupun belum dilakukan. Nah, pertanyaan berikutnya ini yang agak panjang nih, butuh waktu 3 hari 3 malam. Ayo lo, siap gak? Nah, kalau berkaitan dengan apa tuh tadi? Emosi ke orang karena kelakuannya yang buat kita sakit hati dan marah kita tuh gak dikeluarin. Ini mungkin agak sedikit berbeda ya dengan tips-tips di luaran sana. Gue hanya akan sharing bagaimana cara gue untuk mengatasi itu. Bisa jadi kan karena orang lain dengan tipsnya itu disesuaikan dengan watak mereka. Begitupun dengan gue. Kan masing-masing orang cara copingnya itu beda-beda ya. Semoga pengalaman gue, bagaimana cara gue mengatasi emosi terhadap orang lain bisa menjadikan wacana atau tambahan wawasan buat lo lah ya. Ya syukur-syukur bisa ditiru. Kalau misalkan lo punya cara yang lebih baik, lebih fit sama kamu, lebih cocok sama karakter kamu, ya monggo, ndak apa-apa. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Yang pertama, bisa jadi memang orangnya tidak sengaja untuk nyakitin, hanya karena perbedaan watak, hanya karena perbedaan sudut pandang, gaya komunikasi. Itu bisa jadi clash, bisa jadi berantem. Sebenarnya hanya salah paham saja, salah memahami watak masing-masing. Jadi gue kadang-kadang berpikir bahwa mungkin dia mau dapet, mungkin dia lagi kurangan duit gitu. Atau mungkin dia dulunya itu tersakitin, atau dia jiwanya itu lagi sakit. Ya kan bisa jadi orang yang jiwanya sakit itu biasanya suka menyerang balik orang lain, yang mudah emosian, yang mudah baper, yang mudah berlebihan lah reaksinya. Jadi gue mencoba untuk mencari uzur, mencari alasan. Pun andai kata dia benar-benar yang pengen nyakitin kita nih, itu pasti dia punya maksud. Apa yang dia mau dari gue? Oh, dia pengen gue kepancing emosinya. Oh, bisa jadi dia pengen gue down. Dia pengen gue berhenti di jalan ini. Bisa jadi kemarin gue sempat nyakitin dia, terus sekarang dia balas dendam. Makanya dia pengen nyakitin kita secara sengaja. Jadi ada yang dia mau sehingga dia melakukan itu ke kita. Contoh, ada orang yang nyebelin banget, ternyata dia butuh diperhatiin. Ada orang-orang yang butuh kasih sayang. Atau misalkan dia marah-marah karena pengen kita ngasih duit gitu kan. Pernah ketika gue sempat viral sama Mbak Rina Nose itu, karena banyak orang salah paham, itu banyak yang nyerang secara personal, bahkan DM. Iya, gue sampai kaget, bisa ya gitu. Gue gak nyerang mereka, mereka nyerang gue. Ada salah satu yang gue sempat baca tuh, dia ngata-ngatain lah, gue gak perlu sebut di sini. Intinya apa yang dia mau coba? Dia pengen gue berhenti ngomongin tentang konten child free. Dia pengen gue down, dia pengen gue merasa rendah diri. Gak secara gamblang ngomong seperti itu, tapi dia pengen gue berhenti konten. Nah, keinginan dia terhadap saya, apakah perlu saya turutin? Kan enggak.
ya gue senyumin aja. Lu siapa? Kan gitu ya. Jadi di situ lu harus bisa menganalisis dulu kenapa dia nyakitin lo. Pasti ada yang dia mau dari lo. Nah, apakah lu mau memberi apa yang dia mau atau enggak, itu pilihan kamu. Yang kedua, ada tipe-tipe orang yang memang sukanya nyakitin. Itu udah jadi kepribadian. Kepribadian gejala-gejala narsistik atau gejala-gejala psikopat gitulah ya. Dia menikmati ketika melihat orang lain tersakiti olehnya. Gua memang tipikal orangnya bukan keluar. Fokusnya bukan keluar, tapi fokusnya ke dalam. Fokus ke dalam artinya gua lebih cenderung ke introversion ya. Introversion itu lebih introvert. Tidak akan fokus lagi kepada orang itu begini. Wasting time. Kenapa? Karena banyak orang kayak gitu zaman sekarang. Banyak orang-orang yang menikmati menyakiti orang lain. That's psycho sih. Endingnya adalah gue bilang bahwa oh ya emang orangnya kayak gitu, udah berlalu aja. Gue mau menuntut apa dari dia kalau memang itu sudah jadi wataknya dia begitu. Watak seseorang, yang bisa merubah watak seseorang itu hanyalah Allah dan kemauan dari si orang itu. Gimana cara gue untuk bisa survive di tengah orang-orang yang nyebelin kayak gitu. Ada pepatah Arab bilang ketika anjing menggonggong kafilah berlalu. Bukan artinya si anjing ini hina, bukan. Artinya kita tahulah kemana tujuan kita. Dan kita tahu anjing itu tuh siapa. Dia hanya distraksi saja yang membuat lo tidak akan sampai ke tujuan lo. Oke? Contoh nih, lo kerja. Ada orang penjilat kayak gitu. Banyak ya kak? Banyak. Terus lo bakal setiap hari ngegibahin dia doang gitu. Setiap hari lu ngeluhin dia doang. Nah terus kerjaan lo gimana? Tujuan kamu untuk membeli rumah untuk orang tua lo gimana? Bagaimana hasil kinerja kamu? Terus ketika lo harus berkomunikasi dengan dia, lo jadi bete, lo benci. Akhirnya lo gak fokus terhadap masalahnya apa. Lo gak fokus terhadap kerjaan lo masalahnya di mana. Lo hanya fokus, ini siapa nih yang ngomong gitu. Itu distraksi lo. Dan itu menjauhkan lo dari tujuan kamu. Itu yang harus lo waspadain. Banyak banget setan-setan di dunia ini. Setan dalam bentuk jin dan juga setan dalam bentuk manusia. Bener gak? Coba buka terjemahan surat An-Nas deh. Bahwa semua hal di dunia ini tuh terjadi atas izin Allah. Kenapa? Sampai Allah itu mengirimkan orang itu ke dalam hidup kita. Mempertemukan kita dengan dia. Allah biasanya mengirim ketidaknyamanan itu. Di baliknya itu pasti ada hadiahnya. Ketidaknyamanan itu tuh seperti bungkus kado. Ketika lu gak mau menerima itu, lu menolak itu, ya kadonya gak dapet. Artinya ketika lu mau kado itu, lu mau hadiah itu, ya terima dulu kejadiannya. Oh gitu, berarti nih Allah mau kasih hadiah nih, rezeki. Entah rezeki dihapus dosanya, entah rezeki dalam bentuk uang, dalam bentuk jabatan, dalam bentuk kesuksesan. Banyak loh orang-orang yang tidak paham tentang konsep rezeki yang paling mendasar seperti ini. Banyak, makanya orang terus pada nggak terima, terus akhirnya mereka struggling sendiri, nggak move on. Karena apa? Karena mereka belum sampai ke tahap membuka kadonya. Kardusnya harus lo terima. Ketika lo bisa menerima dengan istighfar mungkin, dengan bilang alhamdulillah, sabar aja. Sabar dalam membuka hikmah atau kadonya. Itu banyak loh orang-orang yang mendapatkan rezeki dalam bentuk dunia karena dia sabar. Banyak kejadian. Banyak case. Jadi di situ gue mulai memahami bahwa oh Allah tuh mau ngasih gue rezeki nih. Dan rezeki buat Allah tuh yang mahal adalah rezeki akhirat. Rezeki dunia mah kecil, gampang. Pasti Allah kasih. Even lo didolimi sekalipun nih. Didolimi itu berarti hak lo itu diambil sama orang. Atau dicuri, atau ditipu gitu. Lo tuh gak rugi tau. Kenapa? Karena ketika hak lo diambil dan lo sabar gitu, tidak membalas dendam, si orang yang ngedolimin kamu itu bakal menuai, dan apa yang hilang darimu itu bakal diganti sama Allah. Jadi kan gak rugi. Lu gak perlu nyumpah-nyumpahin juga sama orang itu. Kenapa lu nyumpahin dia kena imbasnya, wong gak usah disumpahin pun endingnya juga dia dapat kena balasannya gitu. Ketika lu didolimin dan lu sabar, lu dikasih senjata sama Allah. Apa?
doa yang tidak ada hijab atau penghalang dari pengabulannya. Doa yang sangat makbul. Mendingan lu gunakan doa itu tuh untuk meminta kesuksesan dunia akhirat, minta jabatan, minta uang ya kan, minta rezeki yang lebih, yang berkah, yang halal, dan kenikmatan ketenangan batin. Jadi kalau misalkan lu tahu konsep itu, lu gak akan fokus lagi tentang dia. Ya dia hanya distraksi saja dari tujuan hidup lo. Semakin lo fokus kepada distraksinya, semakin lama kamu mencapai tujuan hidup kamu. Alhamdulillah ketika ada orang-orang yang menjadi ujian buat diri kamu. Entah nantinya kamu diampuni dosanya oleh Allah, entah nanti kamu dikasih rezeki yang jauh lebih baik, jauh lebih banyak dibanding yang sekarang. Dan bisa juga jadi momen beristighfar. Jangan-jangan kita lupa nih zikir pagi petang, kita telat sholat subuh. Jadi kayak diingetin untuk membetulkan lagi ibadah-ibadah kita. Nah terus gimana Mbak caranya agar kita bisa tetap fokus ke tujuan, ya bisa cuek sama orang-orang kayak gitu? Sederhana, serahin urusan itu tuh ke Allah. Jadi ketika gue gemes banget sama orang, gue bilang subhanallah ya Allah, dia sudah bukan jadi urusan saya lagi. Dia sudah menjadi urusanmu ya Allah. Udah, terus gue fokus lagi deh ke kerjaan gue. Jadi gak overthinking, gak overfeeling. Jadi kuncinya adalah berserah. Menyerahkan urusan yang bukan urusannya kita, yang bukan menjadi wewenang kita, itu ke Allah. Jadi gak capek. Semoga sharing gue kali ini membantu. Jadi teman-teman siapapun yang saat ini lagi didolimi atau disakitin oleh siapapun, ucapkanlah alhamdulillah, berarti Allah mau ngasih kado, mau ngasih rezeki lebih kepada kamu jikalau kamu tahu kuncinya. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa, susah banget ingat nama? Orangnya juga cuek, gak pekaan, gak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya. Gue tambahin nih ya, rahasia loh. Memendam amarah, itu yang rugi bukan dia, yang rugi elo sendiri. Kayak nyimpen sampah di dalam jiwa dan raga kita. Kalau lo simpen hal itu bertahun-tahun, bisa berpotensi penyakit fisik. Udah, serahin aja semua ke Allah, oke?